Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun dan menyegarkan hidup kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus 4 ayat 1. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, etong hamu mahami akka pangolo ini Kristus, naman jagit tanggung jawab Allah manjami tahun akka sangap ni dibata, naso diboto portibion depe. Dalam bahasa Indonesia, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sebagai hamba-hamba Kristus, itulah yang menjadi topik kita hari ini. Hamba-hamba Kristus adalah orang yang sudah memberikan dirinya secara total kepada kehendak Kristus. Hamba-hamba Kristus adalah orang yang mendengarkan suara Tuhan dan mempraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya mempraktekkan, dia juga akan menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitar menjadi mengenal dan memahami tentang kehendak Kristus dalam kehidupannya. Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya di Korintus bahwa jadikanlah kami sebagai hamba-hamba Kristus yang dipercayakan untuk memberitakan Injil. Agak sulit bagi banyak orang untuk membedakan antara hamba Kristus dengan hamba-hamba manusia. Hamba Kristus adalah hamba yang selalu terfokus kehidupannya kepada kehendak Kristus. Ketika kita sebagai orang percaya, sesungguhnya kita sudah mau dipanggil oleh Allah untuk menjadi hamba Kristus. Hamba Kristus haruslah menjadi pewarta tentang Kristus Yesus. Pewarta di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai tahbisan, namun sebagai orang percaya, dia adalah memperhamba dirinya kepada Kristus Yesus. Artinya, orang yang selalu mendengarkan perintah Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Ketika dia bekerja, dia selalu memandang Yesus dalam pekerjaannya, sehingga tidak akan ada kecurangan, tidak akan ada sebuah kemalasan ataupun yang merupakan tipu muslihat dalam pekerjaan itu. Kemudian sebagai hamba Kristus, maka dia akan melakukan apa yang berkenan kepada Kristus Yesus di dalam apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan apa yang ditugaskan dalam hidupnya, dia selalu teringat kepada Kristus Yesus dan berusaha menyenangkan hati Kristus dalam kehidupannya. Sebagai hamba Kristus, kita juga harus menjadi orang yang selalu dituntun dengan kehendak Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selain itu, kita juga bertugas untuk memberitakan. Memberitakan ini adalah melalui perilaku, melalui perkataan, dan melalui khotbah dan pengajaran. Artinya, tidak bisa hanya pengajaran atau khotbah, tapi juga harus ikut perilaku. Bukan hanya perilaku saja, namun ada di dalamnya juga pengajaran. Oleh karena itu, semua kompleksitas menjadi milik seorang hamba Kristus. Ketika apapun pekerjaan kita, kalau kita mengatakan sudah menjadi milik Kristus, sudah menjadi diperhamba oleh Kristus Yesus, lakukan dalam pengajaran, lakukan dengan perilaku, dan lakukan teladan-teladan kehidupan di dalam segala apa yang kita lakukan, sehingga orang semakin mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Dan juga kita sebagai orang percaya harus juga menjunjung tinggi hamba-hamba Kristus. Artinya kita harus menghargai, memberikan apresiasi, mendukung dan mendoakan hamba-hamba Kristus. Coba kita bayangkan ketika pendoa mendoakan kita untuk menjadi sehat. Apakah kita pernah mendoakan mereka? Seharusnya harus kita lakukan. Ketika kita mengingat para pekerja untuk pelayan Tuhan, mari doakan mereka agar kuat. Mari doakan mereka agar mampu melakukan apa yang dikehendaki Allah. Mari doakan mereka agar mampu mengajar dengan baik sehingga orang banyak terberkati dengan para hamba-hamba Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Firman ini mau mengingatkan kepada kehidupan kita. Hamba Kristus secara pribadi harus terfokus kepada Kristus Yesus, dan juga hamba Kristus secara pribadi harus kita dukung untuk menjadi dimampukan melakukan kehendak-kehendak Kristus dalam kehidupannya. Oleh karena itu, biarlah firman ini menjadi menggugah kita, mendorong kita untuk menjadi orang yang selalu mendukung dan melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah firman hari ini menguatkan kami, menuntun kami, meneguhkan kami untuk sesuai dengan keinginan Kristus dalam hidup kami. Biarlah setiap orang menjadi Tuhan kuatkan ketika lemah, sembuhkan ketika sakit, dan Tuhan lawat dalam setiap doa dan permohonannya sehingga melimpah sukacita. Bila firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.